Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan swing. Ini kan day trading. Day trading itu yang enak dan tidak terlalu cepat, time frame-nya kita gunakan H1. Contoh misalkan kita tarik ke kanan. Nah, kita belum tahu ke depan naik atau turun. Tetapi kalau kita melihat high dan low-nya, ini perhatikan, ini sering-sering kita juga menarik garis begini. Minimal untuk mengenali high dan low-nya. Nah, ini hampir sama, dia mencoba naik kemudian ditarik turun lagi. Nah, akan terbentuk seperti ini polanya. Apa yang bisa kita dapatkan dari petunjuk ini ya? Apa yang bisa kita dapatkan dari pola ini? Pertama, high dan low-nya. Ini high, ini high, ini juga high, ini high juga. Kemudian yang di bawah ini low-nya mulai menurun juga, low-nya mulai di bawah, mulai kencang ke bawah, sehingga ini trennya tren turun. Ini membentuk tren turun karena arahnya cenderung satu arah, yaitu ke bawah. Termasuk misalkan ini sampai di sini terakhirnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini arahnya kira-kira kemana? Secara tetap akan turun, tetapi diingat yang di bawah juga sudah mulai naik. Yang di bawah juga sudah mulai naik, yang terdekat dan running sudah mulai naik. Maka yang kita lakukan minimal menunggu break yang terdekat di situ ya. Break yang terdekat itu di mana? Di sini. Yang terdekat. Kalau breaknya mendekati sumbu yang di atas, ya kita gunakan yang jauh lebih tinggi lagi, yang sumbunya lebih panjang. Karena yang seperti ini sangat beresiko. Ketika dia break di bawah, apakah kita bisa sell? Bisa, targetnya di sini. Yang penting tidak terlalu dekat dengan targetnya. Ini terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, artinya harus menunggu petunjuk lanjutan. Nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, sekarang perhatikan, ada hijau sudah mulai break di sini. Sudah mulai akan turun. Tetapi di sini ada level. Nah, harus hati-hati. Dia akan turun, tetapi akan diuji di sini. Kalau dia lebih kuat ke bawah, maka kemungkinan terbesar dia akan turun lagi. Kalau dia tidak mampu, maka dia bisa naik kembali, bisa datar lagi. Perhatikan, masih berada di wilayah ini. Nah, sekarang breakoutnya di mana? Breakoutnya di sini. Apakah kalau breakout ini pasti akan lanjut? Belum tentu juga. Secara umum iya, tetapi kita perlu melihat aspek lain, perlu melihat kondisi lain ya, termasuk bagaimana range harian. Range itu high dan low-nya kita ukur sebelumnya. Yang paling gampang kita dasarkan pada hari sebelumnya. Kita ukur dari sana ke sini. Ketika dia sudah mendekati levelnya, maka hati-hati, walaupun dia berpotensi turun, tetapi ini ada peluang untuk memantul, koreksi dulu. Ya, di ujung bawah berpotensi koreksi atau memantul. Sehingga harus hati-hati. Persis berada di bawahnya ini berpotensi memantul. Meskipun dia ada momentum yang besar di sini. Ada momentum yang besar di sana. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di area ini sebenarnya biasanya kita gunakan untuk limit, untuk koreksi, buy limit di atasnya. Ya, kalau kita tidak bisa menggunakan, ya kita tunggu dulu karena ini berada di bawah. Ketika harga sudah di bawah, itu logikanya kita beli. Ketika harga di atas, kita logikanya jual, itu saja. Jadi peluangnya ini akan memantul atau setidaknya akan berbalik. Nanti diuji di ujung ini dulu. Ketika naik dia kita uji di sini. Perhatikan, ketika naik kita uji lagi. Nah, ini ada pergerakan warna merah, warna hijau, berubah dari turun jadi naik. Kemudian ada sumbu di atas, sumbu di bawah. Dua-duanya ada sumbu yang sama-sama panjang. Itu artinya pergerakan ini masih bingung mau kemana arahnya. Nah, kalau kita lihat dari historinya, ini sumbunya yang bawah lebih panjang dibanding dengan yang di atas.
kemudian didominasi oleh warna hijau sehingga dominannya tetap ke atas. Sekali lagi tetap ini menjadi dasar. Yang ini tetap menjadi dasar untuk resistennya, sehingga ketika breakout di sana bahkan melewati di sini, baru ini akan lanjut lagi, atau breakout ini akan dilanjutkan kembali. Meskipun kalau kita ukur ini sudah memenuhi syarat ya, range yang di atas ini sudah memenuhi syarat, maka ketika sudah terlewati kita bisa menggunakan yang jauh lebih panjang. Nah, kita bisa gunakan yang di sini. Kita bisa gunakan yang lebih panjang di sini. High dan low-nya kita ukur dari sini. Ini 1 hari lebih tinggi lagi. Yang terdekat yang lebih panjang. Nanti ketika ini sudah dilewati, kita gunakan yang ini. Dan kalau sudah ini biasanya dia akan kembali turun. Kita geser, kita gunakan yang lebih dekat dulu. Dia naik dan turunnya kita gunakan yang lebih dekat dari ujungnya sini. Oke, bukan ini tadi ya, yang di bawah lagi nih. Nah, ternyata dekat-dekat ya, dekat-dekat dengan sebelumnya. Maka nanti ketika dilewati, nah ini kita gunakan yang lebih panjang lagi di sini. Ya, ini untuk kehati-hatian ya, tidak pasti tapi kehati-hatian. Sehingga ini sekitaran di atas ya. Kita bisa lihat di sini ada level, kemudian di sebelah kiri juga ada level. Maka ini yang menjadi acuan kita untuk bergerak ke atasnya. Kalaupun dia nanti tetap bergerak naik, ya lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati ketika sudah mulai panjang. Ketika kita ragu, lebih baik kita tidak usah masuk, ya, karena yang panjang begini dia breakout akan berlanjut, tetapi sudah terlalu panjang. Ya, lebih baik kita tutup, kita ikuti hari esoknya lagi. Nanti kita lihat, oh ternyata dia kuat terus. Karena kalau kita lawan, biasanya kan melawan, oh ini sudah harinya terpenuhi, oh ini sudah tinggi, berada di levelnya, kita sell, naik lagi, sell lagi, naik lagi, sell lagi, bisa habis nanti. Ya tetap kita perhitungkan, karena konsep kita jual pada harga tinggi, kita beli pada harga murah. Jangan sampai di ujung nanti kita baru beli, terlambat. Ya, lebih baik kita tunggu pembalikannya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita menggunakan pending order, tentu lebih potensial ya. Lebih potensial. Contohnya misalkan, nah ini kita tidak tahu arahnya kemana. Andaikan misalkan ini sampai di sini. Paling gampang tetap kita lihat arahnya dia turun, kemudian di atas bawah kita lihat levelnya, kita perhatikan aja. Ini level yang di atas, yang terdekat itu ini juga ada level. Ada level. Yang ini yang paling dekat dulu. Yang banyak disentuh ini. Atau kita bisa gunakan yang ini dulu. Minimal ketika dia breakout kita dapat potensi. Ya, kita bisa ambil buy stopnya di sana. Ya, ini kan ada sumbu. Nah, di sini juga ada sumbu. Mungkin agak kesulitan kita melihatnya. Cari yang ada lekukan jelas, boleh seperti ini. Oke, kita bisa buat garis bantu seperti ini, turun, naik sampai di hijaunya, kemudian turun lagi. Nah, nanti akan ketemu, kita bisa tentukan di sini untuk levelnya, yang bawah levelnya juga. Makanya di level ini kita gunakan limit. Kalau kita gunakan yang lanjutnya, kita di atasnya, buy stop. Tetapi kecenderungannya karena turun, ya kita fokus ke sell, ambil di bawahnya untuk kita memanfaatkan sell stopnya. Ya, sell stop seperti ini. Nanti targetnya di sumbu di bawah kecilnya ini. Kira-kira ada enggak peluangnya? 156. Ya jangan terlalu tinggi karena di situ ada level. Perhatikan, kita geser. Nah, sell stop tetap kita dapatkan ketika dia mulai merah. Tidak perlu menunggu breakout, tidak perlu, karena kita sudah siapkan dengan pending order. Selesai satu transaksi ya sudah tutup. Kemudian kita ikuti lagi, misalkan sudah seperti ini. Ini kecenderungannya kuat turun, dia breakout banyak, termasuk yang di sebelah kirinya di breakout. Tapi sekali lagi kehati-hatian, kita ukur range hariannya untuk lebih waspada di sana.
Ini sudah mendekati, berpotensi akan memantul kembali. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk limit buy. Ya, di sini buy limit ganti. Untuk memanfaatkan peluangnya, buy limit. Apakah kalau kita buy limit sudah selesai? Enggak, ketika kita buy limit kemudian ternyata marketnya turun, kita antisipasi. Di mana antisipasinya? Kita bisa batasi 200, 300 untuk batasan resikonya. Misalnya kita batasi 300 atau 250 boleh. Ya, di angka itu kita buat sell stop misalnya boleh. Karena ini potensi masih turun ya, meskipun sudah terpenuhi ringnya, kita bisa gunakan buy limit juga boleh ya. Karena namanya recovery itu tidak harus melawan dari entry kita. Kita bisa masuk buy limit kembali untuk sesi yang kedua. Karena itu berhati-hati menggunakan lot ya. Kita gunakan lot yang terukur dengan perhitungan yang matang. Kemudian misalkan lot terbesar, lot maksimumnya 0,5, maka jangan gunakan 0,5. Gunakan 0,1 atau 0,2 sehingga nanti bisa kita antisipasi dengan lot yang lebih besar. Kita bisa antisipasi dengan buy limit berikutnya ya. Bisa dengan lot yang sama, bisa lot yang lebih besar. Tergantung bagaimana kita nyaman. Kalau saya biasanya saya perbesar, perkecil, bahkan saya kadang sama dengan di atasnya. Tidak harus dengan sell, buy juga bisa. Kenapa? Karena ini berada di puncak, berada di titik jenuhnya. Range sudah terpenuhi, sudah ada penolakan misalnya. Sehingga ketika nanti dia turun lagi, kita masuk di sini. Ya memang kita floating, tetapi kan ada batasan. Nah, batasan maksimum floating kita masih tertoleransi dari akumulasinya. Dari misalkan ada 5 transaksi, semuanya terkumpul minus tidak boleh lebih dari 20%. Jaga minus kita kurang dari 20%. Kita bisa close salah satu ya, tidak semuanya kita bisa close salah satunya atau duanya. Sehingga mengurangi beban. Nanti akan kalau kita close, nanti kerugian tentu akan makin berkurang, artinya prosentasenya makin berkurang. Yang terpenting floating minus tidak lebih dari 20%, jangan dibiarkan terus.